Pada siang hari ini, sebelum saya mulai lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendra dari PT Aliansi Sakti. Dan pada siang hari ini ingin mencoba sharing mengenai update teknologi yang terbaru dengan cara yang berbeda. Temanya hari ini adalah tentang bagaimana era pandemi sekarang ya, terlebih di era sekarang lah, mengenai teknologi e-services. Apa sih e-services itu? Adalah teknologi yang konvensional yang didigitalisasi berbasis traffic data atau apapun itu. Apalagi dengan teknologi internet semakin marak, makanya embel-embel di depan setiap kata ada e-services, e-registration, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, pada siang hari ini saya mau coba mensimulasikan salah satu solusi yang kami miliki. Ketika kita datang ke gedung untuk meeting, kita pasti setelah melakukan registrasi tentunya tadi, kita kan langsung dibimbing masuk ke ruang meeting. Ke ruang meeting ada apa? Nah, ke ruang meeting sudah ada teknologi namanya interactive personal display. Nah, ini dari Maxhub. Nah, yang menariknya adalah bisa dilihat di sini. Ketika ada event penting, saya nggak perlu repot-repot nyiapin backdrop atau banner. Saya nggak perlu repot-repot menyiapkan tambahan whiteboard. Atau misalnya, saya nggak perlu bingung-bingung manggil orang IT untuk mempersiapkan peripheral ketika untuk meeting. Kenapa? Menggunakan Maxhub, ini bisa disimplify semuanya. Saya nggak perlu menyiapkan display, apapun itu bentuknya, fasilitasnya. Saya nggak perlu menyiapkan banner atau apapun tadi. Saya nggak perlu menyiapkan whiteboard atau ATK apapun. Di sini ada namanya welcome message. Saya bisa tambahin play music juga sambil menikmati kami. Contohnya. Oke. Dari situ kita bisa ikutin juga. Background-nya kita bisa rubah. Kita bisa masukin, memasukkan atau menginputkan logo dari perusahaan. Itu menaikkan citra dari perusahaan sendiri. Kita di perusahaan jadi naik juga. Kemudian setelah mulai, kita mulai slide. Kita bisa mulai presentasinya. Jika untuk diskusi internal, cuma mau brainstorming misalnya, saya tinggal play whiteboard-nya di sini, semua elektronik. Saya nggak perlu repot-repot request buat spidol. Karena kalau dikalkulasi satu spidol, satu meeting bisa habis 3 spidol karena butuh banyak warna. Ya kan? ATK jadi jauh lebih enak. Saya tinggal coret-coret di sini. Kalau warnanya mau beda, saya tinggal. Ini bisa digunakan sesimpel itu. Kalau ngapus, saya juga nggak perlu repot-repot. Saya hapus aja kayak saya pakai whiteboard. Kurang gede, udah saya gedein hapusnya. Nah, ketika hasil presentasi misalnya, hasil presentasinya mau di-sharing, saya tinggal share di sini, saya nggak perlu repot-repot untuk peserta masih maju ke depan untuk foto. Ada teknologi QR code di sini, tinggal di-scan QR code-nya, itu otomatis apa yang dipresentasikan itu bisa langsung dapat di handphone dari peserta. Kemudian, oke, saya mau share juga sebagai bentuk digitalnya. Saya bisa share di sini, saya bisa rubah jadi JPEG atau PDF, kemudian bisa di-share ke email langsung dari sini. Nah, pertanyaannya, oke, Pak, emang bisa sih di-share email, emang oke, bisa di-scan di akun, tapi pimpinan saya itu lebih suka ketika selesai meeting, itu laporannya masih hard copy dan ditaruh di meja. Oh, tentu bisa. Jadi Pak Syarifah udah sharing, dia punya teknologi printer, network, atau mesin kopi, atau apapun itu. Bisa diintegrasikan selama itu secara network. Di sini ada option printing, tinggal kita pilih, page-nya ada berapa yang mau kita print, tinggal pilih, kemudian kita integrasikan dengan printer network manapun. Oke. Nah, kemudian yang sedang marak sekarang, mungkin yang sedang kita lakukan juga pada siang hari ini, kita nggak bisa tatap muka secara langsung, tapi saya berharap Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam kondisi sehat. Saya berdoa itu semua, saya juga ingin didoakan supaya sehat juga. Nah, yang marak sekarang kita mau ikut Zoom, dikit-dikit meeting Zoom, mau brainstorming, bingung. Oke, nggak masalah, tenang aja. Di sini teknologi Maxhub sendiri itu sudah dilengkapi dengan kamera. Kameranya ini dengan kemampuan 8 megapiksel dengan wide angle-nya 120. Kemudian ada dilengkapi dengan mikrofon, 6 mikrofon dengan jangkauan tangkapan suara itu sampai 8 meter. Jadi nggak perlu capek-capek ngomong teriak-teriak, nggak perlu. Ngomong biasa aja, Maxhub sudah bisa nangkep. Nah, nggak percaya ada kameranya? Saya tunjukin kalau nggak percaya. Oke. Ini cuma tampilan kamera. Nanti di belakang kamera itu ada beberapa tim saya. Ya, saya tunjukin sekilas aja. Oke, gimana kameranya? Beneran nggak sih ada kamera? Ya, ini kameranya nggak perlu perangkat tambahan lain, sudah embedded di dalam Maxhub sendiri.
Di ruangan meeting saya atau di ruangan meeting kami di kantor itu besar ruangannya itu 8 kali 17 meter. Lebarnya 8, panjangnya 17 meter. Oke. Sekilas. Kemudian sudah dilengkapi dengan speakerphone. Bukan speaker ya, ini bukan speakerphone, tapi speaker biasa. Ini sudah stereo kemampuannya, bukan mono lagi, stereo. Ada 3 speakernya. Kemudian mau brainstorming lagi, saya ingin presentasinya. Oke, Pak. Karena sekarang kita pandemi, kita menghindari touching apapun ya. Kita nggak perlu takut-takut kabel karena sudah punya teknologi wireless presentation. Gimana caranya? Oke, saya tinggal slide. Ini dari handphone, bisa dari Android, dari Windows, menggunakan teknologi AirPlay juga bisa. Jadi mau dari iPhone atau Macintosh ya, itu juga bisa juga. Nah, saya mau minta tolong teman-teman saya untuk bantuin saya untuk share presentasi secara wireless seperti apa. Nah, oke, ini satu dari Windows. Saya juga mau join dari handphone saya. Oke, sudah 4. Kelihatan ya? Nah, jadi ketika mau brainstorming, misalnya tim marketing nih, mau brainstorming ide apapun, pimpinan ini memutuskan dalam satu waktu yang cepat dan tepat. Nah, bisa langsung seperti apa? Screen sharing seperti ini itu bersama, nggak perlu gantian dong, saya pinjam HDMI table-nya. Gantian dong, saya pinjam dong, nggak perlu lagi. Bisa sharing bersama-sama. Nah, kemudian jika pimpinan itu pengen ngasih anotasi atau memberikan catatan-catatan, nah, tinggal dicolek-colek aja. Input logo, segala macam. Bisa kemudian langsung di-save juga. Ini ada namanya sama, bisa di-share secara QR code-nya, tinggal di-scan. Mau di-save, mau di-email, di-print, itu juga semuanya bisa. Yang menariknya lagi, kalau misalnya ada training anggota baru, tim baru. Kadang-kadang orang produk capek nih untuk melakukan istilahnya training lagi, nggak bisa waktu, apalagi sekarang ya. Jarang lebih semua orang jarang ke kantor, jarang tatap muka, makanya Zoom, oke. Sekarang tadi sudah dipresentasikan bagaimana teknologi infrastruktur, software, segala macam, itu berkembang. Nah, di sini bisa dilengkapi dengan namanya teknologi screen recording. Screen recording ini memberikan kemudahan untuk merecord apapun itu yang dipresentasikan. Bukan hanya materi, tetapi juga suara dari presenternya. Suara dari presenternya. Oke, saya coba. Ini tadi sudah saya record ya. Sudah saya stop misalnya, sudah selesai. Sudah di-render. Merecord apapun itu yang dipresentasikan. Bukan hanya materi, menarik kan, tetapi juga suara dari presenternya. Jadi, materi nggak ada yang ketinggalan, atau informasi yang dipresentasikan tidak ketinggalan, apa yang disampaikan oleh pimpinan atau presenter tidak ada yang tertinggal. Nah, ini buat sekretaris-sekretaris yang biasanya harus melakukan kemampuan mengetik 13 jarinya itu maksimal, dengan Maxup itu dipermudah. Jadi jarinya bisa sedikit rileks. Nggak nyampe bikin minute of meeting-nya saat itu selesai, masih bisa di-record, masih bisa didengarin nanti malam untuk bikin laporan besok pagi. Nah, kalau buat di pendidikan bisa kebayangkan seperti apa. Nah, oke. Saya next. Tadi saya presentasi udah bisa. Oke, kalau misalnya ada meeting penting dari investor, kemudian dari tamu-tamu penting, udah bawa materi, nggak masalah Pak. Di sini sudah ada modul Windows-nya juga. Tinggal diklik di sini sudah jadi laptop yang besar. Mau ngambil materi dari Google Cloud, itu juga bisa. Fasilitas Google-nya sudah ada di sini, tinggal dimaksimalkan. Nah, kalau mau pakai meeting Zoom seperti ini, atau meeting yang lain menggunakan webpage, nggak perlu lagi repot-repot menyediakan speakerphone, nggak perlu lagi repot-repot menyediakan kamera tambahan, karena semuanya sudah ada di Maxup sendiri. Maxup sendiri ukurannya itu beraneka ragam, dari ukuran 55 inch sampai 98 inch. Dari 55 inch sampai 98 inch. Jadi opsinya ada 55 inch, 65 inch, 75 inch, 86 inch, dan 98 inch. Kurang gede, nggak masalah Pak, kita geser ke sebelah. Saya sudah nyiapin kalau misalnya Bapak kurang gede. Kita punya teknologi Maxup 110 inch. Kurang gede, kita ada sampai 220 inch. Nah, ini namanya teknologi LED wall display dari Maxup.
LED wall display ini sebenarnya videotron dalam bahasa awalnya. Tapi videotron yang sudah kekinian. Kenapa saya bilang sudah kekinian? Yang pertama, di sini sudah zero bezel. Jadi tidak ada pembatasan dengan atau apa ya, rangka dari monitor yang digabung-gabungkan, bukan. Ini benar-benar 110 inch besarnya. Kemudian tebelnya itu cuma 4 cm, kurang dari 4 cm bahkan. Jadi ini kalau 110 inch itu kurang lebih 2,5 meter kali 1,5 meter. Kalau 220 inch itu berarti 4 kali lipatnya ini. Untuk teknologi ini beneran cuma tebelnya 4 cm, setipis itu, dan tidak ada butuh space apapun di belakang sini untuk fan, untuk integrasi, untuk kalibrasi itu nggak perlu lagi. Benar-benar tinggal pakai play. Semuanya from maintenance. Kemudian bisa dilihat di sini, bisa apa aja sih sebenarnya. Nah, di Maxar sendiri, ini one push button. Jadi mau nyalain nggak perlu repot-repot, tinggal one push button nyalain di sini. Brightness-nya bisa diatur juga. Volumenya bisa diatur. Ya, bisa diintegrasikan dengan speaker tambahan. Portnya sudah disediakan. Kemudian mau diberikan inputan pakai HDMI juga bisa juga. Maxar ini juga punya kemampuan wireless presentation 4 sekaligus. Sama persis dengan yang versi kecilnya atau interaktifnya. Bedanya, ini tidak interaktif aja. Gitu. Jadi kalau yang interaktif terminal display itu bisa interaktif, bisa touch, bisa di touch lah, ya, touch screen. Tapi kemampuannya itu kurang lebih sama. Jadi bedanya nggak bisa di touch aja. Dan ini benar-benar tipis banget. Bisa langsung di sini di wall mount, tinggal dipasang, atau dipasang menggunakan sensor build seperti ini, atau mau diainin dari atas, itu juga bisa. Nah, emang benar-benar sesimpel itu. Kalau nggak percaya, saya mau tunjukin kalau misalnya ada kerusakan di LED wall display ini. Ini benar-benar nggak perlu kalibrasi. Jadi saya misalnya ada maintenance, saya tinggal copot. Ini mode panelnya. Setipis ini dan semudah ini. Jadi kalau bapak atau ibu sekalian punya IT-nya cewek sekalipun, itu bisa melakukan maintenance ini. Dan ini benar-benar gampang banget. Tinggal plug and play juga. Ya, nggak perlu kalibrasi, dia otomatis langsung memberikan tampilan terbaiknya dari Maxar itu sendiri. Kemudian apa lagi ya yang mau saya sampaikan soal teknologi ini? Oh, yang menarik lagi. Saya punya teknologi yang terbaru tentang smart lector namanya. Kita geser ke sana. Nah, ini yang lagi common nih sekarang. Ini baru banget dari Maxar. Jadi ini namanya smart podium dari Maxar. Kenapa bisa smart? Ya karena di sini ada teknologi layar Maxar-nya yang kita embed di dalam podium. Jadi kalau biasanya podium itu cuma meja kosong, terus harus menyediakan kertas buat bahan bicara. Ini nggak perlu lagi. Sekretarisnya nggak perlu repot-repot lagi. Materinya bisa langsung diembed dari Maxar layar ini sendiri. Bisa diisi ke sini. Atau kita bisa melakukan wireless presentasi dari manapun, mau dari laptop, mau dari handphone, semuanya sama. Bisa share ke sini, kemudian kita bisa mirroring juga layar Maxar-nya yang 98 inch misalnya, atau mau langsung dilempar ke videotron, itu juga bisa banget. Nah, kalau sama Maxar, semua integrasinya bisa wireless. Nah, ini yang keren lagi nih, yang saya paling suka adalah tinggi badan saya ini kan minimalis. Nah, saya tuh nggak perlu repot-repot harus kalau podiumnya ketinggian gimana nih? Nggak perlu, saya tinggal atur aja. Ini sudah electric adjustment. Max sendiri ya, ini bukan solar, bukan sihir nih. Ada teknologinya di sini. Maxar doang yang punya. Tapi ketinggian Pak, saya turunin lagi. Nah, dan ini sudah dilengkapi juga dengan wireless microphone. Saya tinggal unit-unitnya dari sini. Nah, ini bisa diintegrasikan dengan speaker. Oke, saya coba dulu ya. Speakernya saya coba. Bentar. Oke. Ini udah nyala nih speakernya. Jauh, 123. Nah, integrasinya segampang itu. Kurang gede, mau diintegrasikan ke mixer, bisa juga. Jadi dari wireless receiver dari mikrofon ini, tinggal ditarik ke mixernya. Kemudian diintegrasikan dengan audio yang sudah ada. Seperti itu. Nah, yang menarik lagi, bener nggak sih bisa wireless mirroring? Saya coba ya. Saya mau mirroringnya dari sini. Saya tinggal integrasiin. Ini saya pengen nunjukin bener-bener ini nggak ada kabel, bersih banget.
Cuman kayaknya saya harus mengundang Bapak Ibu sekalian datang ke sini atau kami datang ke tempat Ibu atau ke tempat Bapak. Benar-benar menunjukkan secanggih apa sih Microsoft itu. Saya coba start display di sini. Nah, saya pairingnya mirroring di sini. Jadi apa yang saya tampilin di sini juga akan muncul di sini. Wah, ini lagi bahas THR nih. Saya hapus dulu ya. Tadi ngetes. Nah, kita coba di sini saya mau tebel-tebel nih. Nah, juga sama, bisa di-sharing, di-upload, kemudian di-save di sini juga bisa, mau di-save ke printer juga bisa, nggak masalah. Semua sama. Ada Windows-nya juga di sini. Jadi kalau file presentasinya ada di USB atau di cloud, tinggal diintegrasikan aja dengan network-nya. Nah, saya ingin coba, beneran nggak sih mau bisa diintegrasikan ke layar gede? Sekali aja. Oke, saya coba pairing dulu. Saya unpair dulu, kemudian saya pindah pairing ke layar yang gedenya. Nah, saya refresh dulu karena kita untuk pairing ini banyak alatnya, jadi saya harus pairingnya harus tepat supaya nggak salah. Oke, saya sudah mulai. Saya akan pairing ke video yang gede. Kalau misalnya ragu, bener nggak sih? Apa bisa diintegrasikan cuma sesama Microsoft? Atau bisa ke Videotron yang lainnya? Bisa Pak, bisa, sangat-sangat bisa. Di sini sudah ada port HDMI out-nya, bisa ditarik, diintegrasikan ke video Microsoft yang sudah ada. Oke. Saya mau coba pairing ke sana dulu. Oke, sekarang sudah pairing. Nah, apa yang tampil ini bisa tampil di sana. Sudah percaya? Nah, ini kalau misalnya di layar Bapak Ibu sekalian kelihatan ada garis-garis gelombang, nah itu karena berbeda frekuensi aja. Jadi bukan karena teknologinya ada yang kurang enggak, itu karena perbedaan frekuensinya aja. Oke, kita mau. Nah, di depan ini sudah ada beberapa perangkat peripheral. Kalau misalnya saya sudah punya proyektor, saya sudah punya TV, tapi pengen ditingkatkan lagi kemampuannya. Di sini ada Microsoft Box. Microsoft Box ini bisa diintegrasikan dengan apapun, mau dengan layar proyektor, dengan TV. Dia bisa melakukan wireless presentasi, bisa 4 sampai 8 bahkan. Tapi yang tampil bersama bisa 4. Jadi kalau misalnya sudah punya ruang meeting, tapi pengen menghindari ganti-gantian pegang-pegangan tadi, kabel atau dongle, nah, tinggal ini aja pakai Microsoft Box ini. Kemudian ini ada dongle. Nah, ini disediakan kalau misalnya ada tamu atau ada pengunjung yang pengen presentasi, tapi security kantornya itu pengen aman, nggak boleh integrasi atau nggak boleh connect ke jaringan kantor. Tinggal pakai wireless ini, itu otomatis direct ke Microsoft. Tinggal di pairing aja, mau di pairing kemana? Mau di pairing ke Videotron, mau di pairing ke Smart Lecture, atau mau di pairing ke Interactive Panel Display-nya. Itu bisa semua. Kemudian kalau misalnya pengen meetingnya huddle, sederhana, Microsoft juga punya teknologi speakerphone seperti ini. Ini bisa Bluetooth, bisa connect dari mini jack juga, sama handphone mau laptop apapun bisa diintegrasikan juga. Dan ini pickup range voice-nya itu bisa sampai 6 meter. Jadi ngomongnya juga nggak usah teriak-teriak, biasa aja. Kemudian untuk Videotron tadi sudah ada remote-nya juga, jadi bisa diatur semua dari remote, bukan hanya dari button. Yang menariknya lagi, ada yang terbaru namanya Microsoft UCS 10. UCS 10 ini kamera terbaru dari Microsoft. Ini sudah ada operating sistemnya, jadi kalau cuma punya ruang meeting terus kemudian ada display-nya, tinggal diintegrasikan dengan ini, bisa langsung meeting dari Zoom, dari aplikasi apapun, diinstal di sini. Nah, saya pengen penasaran, ini adalah kamera terkepo. Nah, kenapa kamera terkepo? Karena dia punya teknologi namanya voice tracking, kemudian ada face detection, dan mapping area. Nah, penasaran seperti apa? Kita coba rubah tampilannya dari kamera ini ke kamera Microsoft ini. Nah, sekarang sudah ada teknologi namanya Microsoft UCS 10 yang kita pakai sekarang. Nah, bener nggak sih dia kepo, dia ngikutin kemanapun saya ngomong atau kemanapun saya bergerak, kita coba. Saya coba geser-geser kamera sambil berjalan. Dia akan coba memposisikan, memberikan auto framing terbaiknya. Dia akan memberikan, oh iya ini presenternya harus di tengah, harus kasih best position. Saya coba gerak lagi. Ini 4K loh kemampuan kameranya. Nah, coba saya gerak lagi ya. Dia kan berusaha untuk memberikan mapping terbaiknya. Semoga berkenan buat Bapak Ibu sekalian, punya ide-ide yang baru, bisa refreshing lagi, oh ya benar loh teknologinya sudah secanggih ini sekarang, sudah semaju ini sekarang. Semoga sehat selalu buat kita semua.
Thank you.